semuanya. Balik lagi nih di IG Live-nya Duanyam. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu nih, Duanyam itu apa sih? Duanyam itu adalah sebuah perusahaan social enterprise di mana Duanyam sendiri memasarkan kerajinan dari ibu-ibu kita yang ada di Flores dan ada juga di Papua. Kemudian sekarang juga sudah mulai merambah ke daerah Kalimantan gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk memasarkan produk dari ibu-ibu kita ke pasar lokal, nasional, kemudian diikuti dengan digital dan sekarang internasional. Nah, untuk live IG kita malam ini nanti, hai Mbak Hana. Nah, nantinya untuk IG live kita malam ini pembicaranya adalah Kamira. Nah, Kamira ini adalah salah satu tim Duanyam yang saat ini ada di Flores Timur. Nah, kayaknya kita masih nungguin Kamira untuk join dulu nih. Ya, nanti buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mau tanya-tanya tentang materi kita malam ini, boleh langsung komen aja di kolom komentar. Nah, untuk topik kita malam ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan instansi pemerintah. Hai Mas Danang. Ya, kita masih nungguin Kamira dulu nih untuk join. Sebentar ya teman-teman. Hai Kamira, malam. Malam, hai Mutia. Kamira apa kabar? Baik Mutia, gimana kabarnya Mut? Baik Kak, Alhamdulillah. Gimana Mut, masih bekerja dari rumah Mut sekarang? Iya, untuk saat ini masih kerja dari rumah sih, tapi ke kantor cuma setiap hari Rabu aja. Masih tetap ada shift-shiftan masuk kantor ya Mut ya? Iya, masih ada, masih ada. Tapi masih mengikuti protokol juga sih. Ya. Oke, siap Mut. Kamira sendiri gimana? Kalau di sini kita emang kebetulan bekerja dan tinggal di sekitaran kantor, jadi masih aktif kerja sih Mut, kayak tiap hari juga masuk ke kantor. Emang juga lingkungan di Flores Timur ini kan timnya kecil, jadi kita masih tetap masuk seperti biasa sih Mut. Sehat selalu ya Kak untuk tim yang Iya, ada di sehat-sehat sana. selalu juga ya Mut. Ya. Iya Kak, untuk topik kita malam ini tuh kan bagaimana berkolaborasi dengan instansi pemerintahan. Nah, Mutia mau tahu dong pengalaman dari tim Komdev sendiri dalam berkolaborasi dengan instansi pemerintahan itu bagaimana? Boleh diceritain Kak? Oke, baik Mut. Nah, kalau untuk tim Komdev sendiri, kebetulan saya ada di tim Komdev. Untuk saat ini, saya sebagai project koordinator untuk di tim Komdev sendiri, Mut. Nah, untuk daerah kerja kita, sebenarnya kan kita lebih kerjanya di kabupaten. Di salah satu kabupaten di NTT, yaitu Kabupaten Flores Timur. Nah, untuk pengalaman bekerja sama dengan instansi, jadi awalnya untuk saat ini kita bekerja samanya tuh dengan stakeholder yang dimana ini adalah pemerintah, baik pemerintah dari kabupaten ataupun dari pemerintah desa.
Nah, untuk yang pemerintah kabupaten sendiri, awalnya kita tuh bekerja samanya juga dengan kepala daerahnya, yaitu dengan Bapak Bupatinya. Itu kita membangun hubungan kerjasama mulai dari pemimpin daerahnya, kepala daerahnya, sehingga bisa memudahkan kita untuk berkolaborasi atau berkoordinasi dengan instansi-instansi sekitarnya. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan, kita punya menjaga hubungan, membangun relasi yang baik dengan Bupati, kita terkonek dengan instansi terkait, instansi yang berhubungan dengan kerjaannya Duanyam. Nah, mungkin salah satu contohnya, Duanyam sendiri kan memang satu kewirausahaan sosial yang fokusnya di kerajinan tangan, di kria, kayak anyaman. Nah, ini ada kaitannya dengan dinas perindustrian. Nah, karena Menganyam ini bagian dari industri kan, jadi kita berkoordinasi dengan dinas perindustrian. Nah, setelah itu juga karena berkaitan dengan salah satu misi doanya mempromosikan budaya, jadi kita berkoordinasi juga dengan dinas pariwisata untuk mempromosikan budaya. Nah, setelah dinas pariwisata, Duanyam juga berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, karena kita bagian dari UMKM yang bekerja di kabupaten, jadi kita perlu berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, setelah itu ada lagi nih, Mut. Kita kan juga misi kita kan ada di bidang sosial, ada kerja di bidang sosial. Jadi kalau untuk yang sosial ini kita punya program pemberian makanan tambahan kepada ibu penganyam dan ibu penganyam, cucu, serta anak-anak dari ibu penganyam, serta mungkin beberapa sekolah dasar yang berada di area kerja kita. Nah, terkait pemberian makanan tambahan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, karena ini salah satu program dari Dinas Kesehatan untuk pencegahan dan pemberantasan stunting di Kabupaten Flores Timur sendiri. Nah, selain itu, kalau yang lainnya, instansi yang terkait juga itu Bapeda. Bapeda kan terkait perencanaan daerah kan. Jadi semua kegiatan-kegiatan, semua perencanaan terkait di satu kabupaten itu koordinasinya dengan teman-teman di Bapeda. Jadi itu sih, Mut. Mungkin tambahannya instansi yang bekerja sama dengan kita juga itu dari stakeholder di level desa. Jadi untuk desa dampingan Duanyam sendiri kan kurang lebih di Flores Timur itu ada 25 desa. Nah, jadi kita bekerja sama dengan 25 kepala desa dan juga dengan staf-staf desanya gitu sih, Mut. Oh, berarti udah banyak juga ya, Kak, kita kerjasama dengan instansi pemerintahan dari mulai yang dari yang tingkat daerah sampai mungkin yang ke kabupaten gitu ya, Kak? Iya, dari kabupaten sampai ke desa sih. Oh, dari kabupaten sampai ke desa ya. Berarti udah lumayan banyak juga ya pengalaman dari Kamira sendiri untuk ketemu dengan kepala-kepala daerah terkait tersebut. Nah, gimana sih kalau misalnya dari yang Kamira jelasin itu kan berarti sebenarnya intinya ketika kita mau masuk atau mau berkolaborasi dengan instansi pemerintah, kita perlu yang pertama itu komunikasinya dulu ya, Kak. Komunikasi dengan pemerintah daerah tersebut. Nah, kalau dari segi pencapaiannya sendiri apa aja sih yang paling membanggakan atau yang paling Kamira ingat dalam kerjasama dengan instansi pemerintah? Oke, ya baik. Nah, sebenarnya kalau menurut tim Komdev sendiri, salah satu pencapaian yang bisa dibilang membanggakan dengan instansi atau stakeholder di level tim Komdev ya, di level lapangan. Nah, kita bisa berkoordinasi dengan 25 kepala desa dan tetap menjaga hubungan yang baik, tetap selalu bisa koordinasi, bisa saling sharing, berbagi pendapat. Itu tuh sudah merupakan prestasi untuk kami, menjaga hubungan yang baik, menjaga relasi dengan setiap stakeholder, terlebih di desa kan. Jadi kan dari 25 desa, semua kepala desa, bahkan staf-staf desanya itu kan punya watak, punya cara pandang yang beda-beda kan. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan apa yang menjadi tujuan Duanyam ke teman-teman 25 kepala desa ini, jadi bisa tetap sejalan dengan program-program Duanyam yang kita mau sampaikan ke desa tuh, itu sudah merupakan prestasi yang besar menurut untuk tim Komdev sendiri.
Nah, contoh-contoh kerjasama yang membanggakan lainnya. Jadi kalau di daerah, kalau di kabupaten sendiri tuh mungkin teman-teman yang di sini pernah bekerja di satu komunitas atau pernah berkoordinasi lanjutan dengan pemerintah pasti paham terkait yang di setiap daerah itu ada namanya rapat lintas sektor. Jadi di setiap tahunnya, setiap instansi pemerintahan itu membuat suatu pertemuan antara dinas untuk membahas kegiatan kegiatan yang akan berlangsung di 1 tahun ke depan. Nah, salah satu prestasi yang membanggakan Dua Anyam sendiri sering diundang untuk terlibat di kegiatan rapat lintas sektor tersebut untuk mensinergiskan program kerja Dua Anyam dengan kemungkinan bekerja sama dengan dinas-dinas, ada peluang bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain gitu, Mut. Nah, itu salah satu pencapaian. Nah, untuk yang pencapaian lainnya ini yang kegiatan reguler tahunan, yaitu yang dibikin Doanya ini kayak sebagai gongnya, itu kita punya kegiatan menganyam bersama, Mut. Nah, kegiatan menganyam bersama itu biasanya tuh dilakukan per akhir tahun di sekitar di bulan November, ini kayak sekalian merayakan hari ulang tahun Doanyam kan. Jadi kita mengumpulkan ibu-ibu penganyam, kurang lebih di tahun kemarin itu terakhir tuh 550 ibu penganyam kita kumpulkan di satu tempat ya, terus kayak kita bikin acara mereka duduk menganyam bersama, terus ada kayak ibu-ibu yang pengen menyumbangkan nyanyian, tarian, itu bisa difasilitasi sih di kegiatan menganyam bersama itu. Dan kita juga melibatkan pemerintah sih, kayak pemerintah desa yang tempat desa lokasi kegiatan itu kita libatkan untuk menjadi panitianya. Sedangkan untuk kayak pemerintah desa-desa lain, pemerintah di kecamatan serta di kabupaten itu kita libatkan sebagai tamu undangan. Gitu sih, Mut, kalau untuk yang pencapaian-pencapaian selama ini di hubungan dengan pemerintah di tim Komdev sih, Mut. Okay. Jadi memang sebenarnya jadi lebih erat lagi gitu ya Kak hubungannya antara Doanyam dengan instansi pemerintah tersebut gitu. Jadi mungkin ketika kita mau masuk ke daerah baru itu mungkin jadi lebih mudah gitu ya Kak, karena kita udah punya channel lah gitu ya untuk masuk ke daerah tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan mungkin hanya pencapaian dan yang membanggakan aja nih. Pasti kan sebelum kita mencapai suatu kebanggaan tersebut ada dong rintangan-rintangannya atau challenge-nya gitu. Nah, apa aja Kak challenge-nya ketika melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah atau desa-desa terkait gitu? Oke, iya, Mut. Ya, benar sih, Mut. Kalau ya ada yang membanggakan pasti ada challenge-nya. Kalau untuk challenge-nya sejauh ini dari kita sih, dari challenge yang sering dihadapi tim Komdev tuh ada 2 sih, Mut. Kayak 2 poin penting yang biasanya menjadi tantangan terbesar. Nah, itu yang pertama komunikasi dan waktunya. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa maksud kita dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman di pemerintahan. Jadi itu pertama komunikasi, yang kedua dan yang komunikasi dan waktu. Nah, kalau waktu ini terkadang teman-teman di pemerintahan kan memang sudah punya schedule kegiatan yang lain. Nah, ketika kita ingin bertemu untuk ngobrol dalam jangka waktu yang cukup lama, kayak untuk bertukar pendapat untuk satu program kan tidak cepat kan waktunya, pasti butuh diskusi yang panjang. Nah, untuk mensinkronkan waktu dengan teman-teman dari instansi pemerintahan untuk waktunya bisa pas nih, sama-sama nih duduk ngobrol terkait program-program. Nah, ini masih susah sih untuk dapat waktu. Jadi teman-teman pemerintahan punya kesibukan masing-masing, maksudnya punya jadwal kegiatan yang padat, terus kayak meluangkan waktu untuk lebih banyak diskusi dengan kita tuh masih agak sulit. Jadi untuk yang mencocokkan waktunya itu sih, Mut, yang salah satu poinnya. Nah, terus yang poin kedua yang dirasa cukup sulit yaitu regulasi kan. Kita semua mungkin teman-teman tahu kan kalau regulasi di pemerintahan itu biasanya tidak sefleksibel kalau teman-teman yang bekerja di swasta, atau mungkin sebagai contohnya di kita Doanyam sendiri gitu. Ketika kita membuat suatu perencanaan untuk kegiatan, pasti kita punya plan A, plan B, dan plan C. Jadi kayak untuk eksekusinya kalau memang plan A-nya belum bisa terlaksana, kita bisa ke
plan B gitu, plan B-nya. Kalau plan B-nya belum terlaksana, kita masih bisa fleksibel ganti-ganti rencana. Nah, sedangkan untuk yang kalau teman-teman dari instansi pemerintah, mungkin lebih regulasinya tuh lebih tidak terlalu fleksibel gitu. Jadi ketika di awal tahun mereka sudah perencanaan seperti ini, nah untuk kemungkinan di tahun-tahun di dalam perjalanan ada perubahan rencana itu pasti banyak administrasi yang harus dipenuhi kan. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan kita sih bagaimana untuk bekerja sama dengan pemerintah. Itu sih mood untuk tantangan kalau bekerja sama dengan stakeholder lah bisa disebutnya. Oke, jadi memang sebenarnya challenge-nya ini memang sebenarnya umum gitu ya Kak. Dua, si komunikasi dan bagaimana cara berkomunikasi dan waktunya. Tapi mungkin dari teman-teman semua juga udah sudah mengerti gitu ya Kak bagaimana cara mengatur waktu dengan pemerintah terkait gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Kamira sendiri, gimana tuh Kak cara mengatasi tadi dari misalnya dalam komunikasi ada salah ngomong Kak atau ketika mau ngatur waktu ternyata berdempetan dengan kegiatan lain dari instansi pemerintah tersebut gitu. Oke. Nah, ini ada dua ya berarti ya Mut ya. Pertama, bagaimana kayak mengatur jadwal biar bisa ketemu. Terus yang kedua, kayak mengatasi hambatan kalau semisalnya di tengah komunikasi ada salah-salah kata gitu ya berarti ya Mut ya. Oke. Mungkin yang pertama nih pengalaman, kalau yang berdasarkan pengalaman tim lapangan di Flores Timur nih. Nah, kita itu kalau kayak seandainya membutuhkan sesuatu atau membutuhkan koordinasi dengan pemerintah atau membutuhkan data dari pemerintah. Nah, jadi kita set waktu, bisa ada bikin timeline-nya nih. Semisalnya kayak saya butuh datanya per 8 Agustus contohnya ya. Nah, berarti mulai dari hari ini bahkan dari awal bulan kemarin itu sudah mulai koordinasi Mut. Jadi mulai ditanya-tanya Pak, kami ada kebutuhan ini nih, kira-kira bisa menghubungi siapa? Nah, oke, bisa nih nanti ketemu ke kantor, tapi terus di follow up terus sih Mut. Kalau sudah bikin janjian dengan teman-teman, itu nanti bisa terus di follow up. Itu kalau untuk yang menyesuaikan waktu. Jadi kita ada timeline-nya, kita bisa menyesuaikan, kita butuhnya tanggal 8, jadi per tanggal 8 tuh kita harus follow up kembali. Nah, itu sih Mut. Nah, udah jadwal dulu ya Kak ya, dari sudah di jadwal kan. Sudah dibikin jadwal gitu kalau mau ketemu dengan teman-teman instansi pemerintah. Terus kayak diatur dulu janjiannya dan yang kedua terkait yang salah-salah takut salah-salah ngomong kayak udah lama gitu ngatur janjiannya tiba-tiba salah-salah ngomong lah. Jadi biasanya dari kita tuh prepare dulu sih kira-kira data apa yang kita pengen dapat nih. Terus kayak dari data yang kita dapat tuh ada irisan apa lagi sih yang bisa ngedukung data yang kita minta. Nah, itu disiapin dulu sih kira-kira disiapin data-data apa saja yang memungkinkan kita minta selain data yang diminta gitu. Jadi data supporting data apa saja yang dibutuhkan untuk melengkapi data yang kita butuhkan. Nah, setelah itu bisa sih kita saling koordinasi. Ternyata data yang kita minta ini adanya di dinas lain. Nah, itu bisa nanti disampaikan pada saat membangun dialog itu dengan salah satu dinas. Jadi mungkin dipersiapkan selain bukan hanya timeline kegiatannya itu, tapi juga rencana data apa saja yang kemungkinan kita minta untuk bisa mensupport data yang kita butuhkan. Itu sih untuk mengatasi salah-salah ngomong atau salah-salah minta data di saat kita udah kayak udah kayak maksudnya udah ngatur jadwal lama ternyata salah-salah gitu minta datanya. Oke. Ya, ini kebetulan udah ada pertanyaan nih Kak. Mungkin dari Kamira boleh jawab. Ceritain dong Kamira belajar dari mana untuk bisa bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Oke, baik. Hai Kak Steph 9397. Ceritain dong ya untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah. Belajar dari mana? Sebenarnya kayak belajarnya selama gabung dengan tim Komdev sih. Jadi mau tidak mau belajar secara ngelihat contoh sih kalau yang ini kan. Jadi biasanya ngelihat awal-awalnya kan kita pas awal-awal masuk emang
sering diajarkan gimana sih koordinasi, dicontohkan sih kalau koordinasi ke pemerintah tuh harus kayak apa, cara ngomongnya tuh harus apa. Nah itu biasanya kita belajar dari teman-teman tim senior sih. Jadi kayak intinya sih kalau membangun komunikasi dengan teman-teman pemerintahan, Oke, kita punya data dan fakta yang akan dibahas dengan teman-teman dengan teman-teman pemerintah. Terus kayak perlu adanya kesabaran sih, kita sabar untuk mendengar dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan dari pesan-pesan dari Du Anyam, apa yang mau disampaikan ke pemerintah itu kita bisa menyampaikan dengan baik agar bisa sinkron sih dengan program pemerintah. Kalau ditanya belajar dari mana, belajar dari pengalaman sih lebih tepatnya sih. Ngelihat teman-teman yang lain, kita selalu ada kesempatan kan. Jadi kalau di tim Komdev sendiri, kita setiap orang itu selalu punya kesempatan untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi kan setiap tim punya kerjaan masing-masing dan kayak contohnya tim sosial itu hubungannya dengan dinas sosial. Nah pasti mereka belajar dari situ sih berkoordinasi dengan dinas sosial. Sedangkan kayak tim produksi lebih berhubungan dengan Bapeda mungkin terkait perencanaan, ada pelatihan penganyam di mana. Nah itu belajar dari seberapa sering kita ngobrol dengan teman-teman pemerintah sih. Jadi belajar ini lebih dari pengalaman sih. Jadi sebenarnya dari pengalaman bekerja dari awal gitu kali ya Kak. Iya, Karena udah biasa, jadi makin lama makin belajar iya. dari teman-teman juga gitu kali ya Kak. Oke. Iya, jadi Ini makin tahu ada kan gitu. ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak Mira. Menarik sih. Maaf Kak, mau tanya. Awal mula Du Anyam melakukan pendekatan kepada pemerintah desa dan meyakinkan masyarakat bahwa bisnis ini bisa memberi dampak keberlanjutan. Itu seperti apa Kak? Oke, baik. Oke. Meyakinkan Terkait ke masyarakat dan pemerintah terkait. oke. Eh, Bagaimana doanya melakukan pendekatan kepada pemerintah desa? Oke, ya. Bagaimana dekat dengan pemerintah desa karena jadi pertama kita harus dari dua sisi sih, dari teman-teman dari desa itu percaya dengan kita dan kita mau merangkul teman-teman di desa. Nah itu sih yang pendekatan kepada pemerintah desa. Awalnya palingan kita datang menceritakan tentang Du Anyam itu apa, misi yang mau dibawa Du Anyam itu seperti apa. Jadi kita biasanya kecenderungan di teman-teman di desa itu kayak melihat hasil kan, mencontoh sesuatu yang sudah punya hasil. Nah jadi ketika kita mendekati suatu desa, berarti kita kasih contoh sih untuk kayak desa-desa, oh desa ini sudah kami dampingi, hasilnya seperti ini. Nah biasanya akan disampaikan seperti itu. Dan yang kedua itu terkait dengan yang melihat hasil, seringkali kalau kami pendekatan ke desa itu dilakukan oleh teman-teman FF Field Facilitator yang merupakan local leader. Nah, jadi kayak yang sebenarnya teman-teman FF ini local leader dan berada di daerah dekat di daerah tempat desa-desa tersebut juga sih sebenarnya. Jadi kayak teman-teman ketika teman-teman yang mereka rasa mereka kenal dengan cukup baik, yang menyampaikan itu rasa kepercayaannya tuh lebih ada gitu. Jadi untuk yang pendekatan kepada pemerintah desa, kepada ibu penganyam di desa dampingan yang baru itu, ini biasanya dibantu oleh teman-teman field facilitator yang memang berasal dari daerah sekitar situ juga gitu. Jadi itu kan secara psikolog ya, kayak dia ngelihat orang yang kayak oh sama asalnya dengan saya nih, terus datang menyampaikan, terus kayak menyampaikan bukti juga kan, oke, kami nih sudah kayak gini nih, kami sudah menerima beasiswa, kami sudah mendapat program sosial PMT. Nah, setelah itu pasti teman-teman di desa baru, di desa baru ataupun pemerintah desanya pun lebih yakin kan, karena yang berbicara atau yang mencontohkan itu kayak orang mereka juga sendiri gitu, berasal dari lingkungan sekitar mereka juga sih. Nah, itu sih yang sering dilakukan. Yang pertama, yang penting intinya sih menimbulkan rasa percaya sih dari masyarakat gitu sih, Mut. Oke.
Jadi memang membangun kepercayaan dari masyarakat Iya, dulu gitu ya Kamira. iya Nah, benar Mutia. oke. Kita udah hampir 30 menit nih. Hmm. Mungkin tadi di awal kayaknya Kamira belum sempat kenalan nih ke teman-teman kita. Mungkin Kamira boleh dong kenalan dulu. Mungkin jelasin Kamira di Duanyam sebagai apa, pekerjaannya bagaimana gitu, supaya mungkin teman-teman yang join live IG-nya Duanyam malam ini bisa lebih kenal Kamira lagi. Oke, oke, oke. Ya, ini ada dari tadi ada Kak Muhyam Yunani, keren, keren, keren Kak. Thanks. Terima kasih juga Kak sudah bertanya. Oke. Ya, eh buat juga yang mau tanya, boleh komen langsung aja di kolom komentar ya. Nanti mungkin bisa dibantu jawab sama Kamira. Oke, oke, mungkin perkenalan ya. Oke, saya sendiri adanya di tim Komdev Community Development yang memang base-nya di Flores Timur. Nah, kalau untuk di Flores Timur, saya membantu di produksi bersama teman-teman FF itu untuk kayak mengontrol produksi, melakukan perencanaan produksi itu di Flores Timur. Nah, saya juga membantu untuk pengembangan daerah ekspansi Simut di NTT. Jadi kita mulai coba untuk per 2018 kemarin kita mulai coba ekspansi ke Pulau Lembata, itu pulau sebelahnya apa namanya, pulau sebelahnya Flores Timur. Nah setelah itu di daerah dengan tahun lalu kan kita punya KKN tematik dengan teman-teman salah satu universitas di sini kan, di NTT sendiri kan, itu kita mulai ekspansi ke daerah-daerah di Flores Tengah, mungkin di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada sih, tapi untuk secara keseluruhan masih wilayah kerjanya di NTT aja sih Mut. Gitu, oke. Kalau Mutia sendiri dong, perkenalan dulu Mut, mungkin teman-teman di sini pengen tahu. Aduh, kakak moderatornya nih. Sebenarnya tadi Putih di awal udah kenalan sih. Mungkin buat teman-teman yang baru join, nama saya Mutia Ulansari. Di sini saya bantu di bagian Finance and Administrative Officer. Kalau saya lebih ke pembukuannya Duanyam sih. Ya gitu. Nah, oke. Mungkin kita bisa langsung lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Karena kayaknya udah banyak juga nih yang nanya, Kak. Tadi ada pertanyaan dari Oh ini ya, desain Eka Tov. Ini ya Mut, desain Duanyam dapat dari mana ya aja Kak? Ide desain Duanyam. Oke, mungkin boleh dijawab, Kak. Oke, oke, desain Duanyam dapat dari, oke. Sebenarnya kalau Duanyam ini kan konsepnya salah satu misi kita kan mempromosikan budaya. Jadi kebanyakan semua produk-produk Duanyam ini memang produk asli daerah sih. Jadi memang produk lama di produk adat. Di sini sih kalau di NTT tuh biasanya salah satu produk adatnya kan anyaman. Jadi ketika ada yang mau nikah, hantarannya tuh ditaruh di anyaman. Terus ketika ada upacara adat, di sini kan masih cukup kental dengan memberi makan nenek moyang. Nah itu semuanya masih dari anyaman kan. Nah untuk desain-desain ini memang desain-desain dari asli dari historinya budaya Flores Timur sih, karena kan sejauh ini kan masih dari Flores Timur. Jadi setiap produknya kayak ide-ide ukiran di anyamannya juga itu kayak ada filosofi daerahnya sih. Jadi semua ide-ide bentuk produknya seperti ini itu memang dari based on dari sejarah, dari kebudayaan daerah. Terus mungkin selainnya kalau ada kayak ada produk-produk sejenis produk-produk style, nah itu dari teman-teman desain sih yang untuk idenya gitu ya, Kak. desain baru. Ya. Halo Mut. Ya, halo Kamira, sorry tadi sinyalnya rada jelek. Oke. Ya, berarti sebenarnya ide desain ini tuh kalau untuk dari anyamannya sendiri tuh memang dari Flores Timur langsung nih teman-teman. Tapi kalau misalnya dalam bentuk style kayak seperti tas, dompet gitu, itu dari tim desainnya Duanyam. Nah mungkin nanti
buat teman-teman yang kepo, gimana sih desainnya? Mungkin nanti ada bagian IG Live sendiri untuk membahas desain ini supaya teman-teman mungkin bisa lebih tahu lagi. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Frank tadi di atas. Dia bertanya terkait, oke sorry sebentar. Selamat malam, saya mau tanya, lebih worth it mana bekerja sama dengan swasta atau pemerintah? Pertanyaan dari Kak Frank. Oke, oh iya ya. Sorry tadi kelewat ya. Iya, Oke. kita udah lewat juga nih. Lebih worth it mana bekerja sama dengan swasta atau dengan pemerintah? Kayak ini kalau menurut saya sih dua-duanya sih. Jadi punya hubungan yang berbeda sih kalau untuk pemerintah dan swasta. Kalau untuk pemerintah itu wajib sih kita punya kerjasama dengan pemerintah karena kita tuh bekerja di kabupaten. Istilahnya kayak kabupaten ini tuan rumahnya tuh pemerintah gitu. Semua yang mengatur, yang meng-ACC kegiatan kita di pemerintah, yang meng-ACC atau meng-ACC kegiatan kita di salah satu daerah itu tuh dari pemerintah. Kuncinya sih di pemerintah sih. Ketika kita masuk sebagus apapun program kita di suatu daerah, kalau memang tidak sinergis atau tidak sinergis atau memang tidak ada koordinasi lah dengan pemerintah dan pemerintah tidak setuju, itu kayaknya itu juga tidak worth it juga. Nah, kalau untuk yang pihak swasta nih tergantung nih kita pengen dengan teman-teman swasta nih untuk di bidang apa nih. Kayak kalau swasta sih bisa lebih kayak untuk kayak peningkatan uh, lebih kayak kalau kita kayak mau naik kelas nih, jadi kita butuh kerjasama untuk bisa dapat masukan dari bisa belajar dari pihak-pihak lain. Nah ini kita juga bisa untuk kerjasama dengan berbagai pihak swasta juga sih. Jadi dua-duanya worth it lah, tergantung kebutuhannya kemana gitu. Gitu sih Mut. Oke, berarti perlu dua-duanya ya Kak? Untuk Perlu dua-duanya, ya. Oke. Nah, oke. Nah, buat teman-teman, semoga jawabannya membantu untuk Kak Frank. Terus tadi juga ada Kak Muhammad Yunan ya. Semoga usahanya juga bisa berjalan dengan lancar dengan mengikuti tips-tips yang tadi sudah dikasih sama Kamira. Ya, mungkin kita bisa lanjut lagi nih Kak ke topik selanjutnya. Mutia mau tanya nih, kan berarti dalam membangun partnership dengan pemerintah instansi terkait itu ada dua yang perlu difikirkan. Pertama, misalnya untuk kalau misalnya bagaimana sih cara membangun partnership dengan pemerintah, tapi sebagai UMKM mandiri. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara membangun partnership dengan pemerintah terkait sebagai pemberi gagasan. Maksudnya pemberi gagasan di sini tuh kayak Duanyam memberikan gagasan ke pemerintah atau ke pemerintah terkait, tapi di luar dari konteksnya Duanyam nih Kak. Kayak tadi kayaknya Kamira di awal udah bahas tentang pemberian makanan sehat. Itu kan sebenarnya lebih ke program sosialnya Duanyam sendiri. Nah, gimana sih Kak cara membangun partnership tersebut? Mungkin boleh dijawab sama Kamira. Oke, ya Mut, baik Mut. Nah, bagaimana kita membangun partnership dengan pemerintah? Nah, pertama itu kan kayak tadi yang sudah sempat diceritain, ketika kita masuk ke suatu wilayah, kita butuh kayak istilahnya ngetok pintu lah. Nah, ngetok pintu ini mungkin dengan cara kita kenalan gitu dengan kenalan dengan pemerintahnya gitu. Kenalan dengan pemerintah, menceritakan apa sih kita sebenarnya, kita nih lembaga apa, atau kita organisasi apa, atau kita dari komunitas apa. Nah, kita bisa melakukan pengenalan dengan Duanyam. Kalau konteksnya ini kita masuk ke daerah baru ya, kayak kita sudah punya kita punya histori, kayak kita sudah mendampingi daerah lain, terus ini kita mau ngedampingin daerah baru nih. Nah, kalau untuk yang kasusnya seperti itu, kayak kasusnya untuk daerah ekspansi, kita bisa berkenalan, terus menceritakan si pencapaian kita tuh seperti apa gitu. Ini salah satu contohnya kemarin kita pendekatan untuk Kabupaten Nagekeo gitu. Ini di Flores Tengah. Jadi waktu pendekatan membangun partnership di
Kabupaten Nagekeo, kita menceritakan nih, kita kenalan, kita menceritakan pencapaian kita di Flores Timur tuh seperti apa, ibu-ibu penganyam kita tuh sudah berapa, terus kayak program-program sosial kita tuh apa saja. Nah, itu sih Mut, kalau untuk yang awalnya perkenalan, untuk membangun partnership. Nah, semisalnya kalau kita di daerah baru nih yang belum pernah, semisalnya ini komunitas baru nih, komunitas baru belum ada rekam jejak yang bisa diceritain nih pencapaiannya. Nah, minimal setelah kita kenalan, kita tuh sudah mengumpulkan data dulu, data dan fakta dari apa yang mau kita kembangkan. Nah, sebagai contoh, awalan terbentuknya Duanyam, teman-teman dari Duanyam sendiri kan sudah melakukan riset, sudah mengumpulkan data, fakta terkait angka kematian ibu hamil. Nah, itu kan base awal di survei awal itu. Yang pertama itu sih, kalau ini masih suatu komunitas baru, kita perlu mengumpulkan data dan riset fakta-faktanya terlebih dahulu sih untuk yang bisa kita koordinasikan dengan pemerintah. Nah, setelah kita mendapat fakta-fakta tersebut dan bukti itu, kita bisa menyampaikan kita melakukan perencanaan dulu, terus kita menginterpretasi nih, kita memprediksikan kira-kira kalau pemerintah dengar ini, dari pemerintah tuh tanggapannya seperti apa, langkah apa sih yang akan mereka ambil. Nah itu, setelah itu kita bisa merumuskan nih langkah, kita merumuskan rencana kita dari fakta-fakta yang kita temukan, terus dengan kita kan sudah memprediksi nih kira-kira pemerintah langkahnya kan seperti apa. Setelah kita yang pertama kita sudah kumpul data, terus kita bisa memprediksikan kira-kira dari pemerintah akan seperti apa. Nah, setelah itu kita tinggal merumuskan langkah-langkah dari perusahaan, apa nih yang bisa kita tawarkan ke pemerintah. Jadi bisa sinkron untuk antara komunitas atau antar komunitas dengan pemerintah gitu. Jadi itu bisa lebih gampang, kita bisa tektokan gampang dengan pemerintah. Nah, tapi kalau kayak seandainya kita sudah kenal, kita sudah punya rekam jejak, itu bisa diceritain sih pencapaian kita, terus kayak menyampaikan program kerja kita akan seperti apa, terus akan berkolaborasi dengan pemerintahnya seperti apa. Jadi bukan hanya kayak pemerintah menyerahkan seutuhnya, oke, Duanyam akan mendampingi ibu-ibu penganyam. Jadi sudah pemerintah melepas gitu, oke, terserah Duanyam lah mau kerja di desa mana saja. Itu bukan seperti itu. Jadi ada kolaborasi kayak pemerintah dengan dinas terkait untuk yang kegiatan menganyam ini, kayak dinas perindustrian dan perdagangan itu biasa mengarahkan, oh oke, ini daerah desa-desa rekomendasi, doanya bisa masuk nih ke desa-desa ini, termasuk mungkin kita bisa dikenalkan dengan stakeholder di desa, dikenalkan dengan kepala desa yang punya potensi anyaman sih, atau mungkin desa-desa yang punya potensi bahan baku. Nah, itu sih bentuk kolaborasi dengan pemerintah. Jadi itu sih jadi ada kayak untuk yang komunitas yang memang sudah punya rekam jejak, punya contoh, itu ada, sama yang untuk yang kalau komunitas yang benar-benar baru masuk di satu daerah, perlu riset dulu sih, riset daerahnya seperti apa, terus kayak menawarkan program kerja mereka ke pemerintah sih, yang sekiranya bisa sinkron gitu. Jadi berarti kalau untuk UMKM sendiri itu, karena memang kalau sudah ada rekam jejaknya jadi lebih mudah gitu ya Kak untuk masuk suatu daerah tersebut. Tapi kalau misalnya kita masih dalam program baru atau seperti tadi kayak pemberian makan sehat, itu kita perlu ada riset lebih lanjut ke pemerintah terkait. Iya. Kalau dari pemerintah ngerasa programnya sejalan sih, pasti akan dibantu sih. Akan dibantu kalau memang sejalan dengan program dari pemerintahnya sendiri gitu, Mut. Gitu. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman masih ada yang mau tanya, boleh silakan komen aja di kolom komentar. Ya, untuk selanjutnya mungkin boleh nggak sih Kak dari Kamira nih kasih tips and triknya untuk bagaimana memulai bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Karena kan kayaknya kemarin kita kayak sempat ada miss gitu nggak sih Kak yang terkait di instansi pemerintah Flores Timur kalau nggak salah dengan Kamisjen. Kayak kita ya, nah itu kan sempat ada miskom gitu. Nah, bagaimana sih dari tim Komdev untuk
mengatasi miskomunikasi tersebut agar uh, tetap berjalan dengan lancar gitu kerjasamanya dengan instansi pemerintah tersebut. Oke. Oke, ya Mut, kalau untuk tips dan trik sih yang ini ya, yang umumnya dipakai oleh teman-teman di Komdev ya Mut. Iya, Jadi tips and kalau tricksnya. kita sih mungkin ini Mut lebih kayak membangun komunikasi sih Mut. Jadi kayak kalau membangun komunikasi tuh kayak yang sopan, yang ada tata caranya gitu, kayak membangun komunikasi kayak ketika kita sebenarnya komunikasi tim Komdev sendiri dengan pemerintah di Kabupaten Flores Timur tuh tidak hanya terkait kerjaan sih. Jadi kadang-kadang kayak kalau aktivitas di luar kerjaan tuh kita tetap membangun komunikasi. Jadi sehingga saat kita mengkomunikasikan terkait kerjaan itu tidak lagi kaku-kaku gitu sih, istilahnya apa sih, kayak kaku-kaku gitu. Jadi intinya menjaga komunikasi sih, terus koordinasi, kayak kalau ada pencapaian-pencapaian dari kita sampaikan ke pemerintah. Kalau dari pemerintah ada peluang-peluang untuk kayak oke nih bisa duanya bantu untuk isi di sini. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke kita. Jadi tips kita sih lebih ke komunikasi sih, Mut. Inti dari segala intinya komunikasi. Jadi kalau ada kesalahpahaman yang mungkin yang sempat Mutia mention tadi, ada kayak miss sedikit. Nah, itu dikomunikasikan lagi sih. Jadi kayak kalau kayak komunikasi by phone-nya belum ketemu titik tengahnya, ya kita coba mampir ke kantornya. Oh, ternyata setelah ketemu, oh gini maksudnya. Jadi sebisa mungkin kalau zaman-zaman belum ada pandemik ini, kita tuh kadang-kadang lebih sering koordinasinya langsung ke kantor dinas. Jadi bisa banyak gitu, sekalian banyak yang dikomunikasikan. Jadi kayak ketika ketemu dengan yang kayak ketik by WhatsApp atau kayak teleponan tuh beda kan, vibes-nya beda. Ya. Jadi jadi kayak untuk saat ini kayak lagi pandemi ini tuh kayak ya coba dikomunikasikan by phone. Kalau memang masih agak runyam gitu, sama-sama belum saling paham, itu bisa langsung ketemu langsung sih, ketemu ke kantornya gitu. Jadi lebih intinya di menjaga komunikasinya sih dengan teman-teman di Pemda. Berarti memang sebenarnya inti dari kerjasama ini perlu dari segi komunikasinya ya, Kamira. Iya. Oke, tadi sebelumnya mohon maaf nih ada yang kelewat. Tadi ada Iya, ada yang yang nanya lagi nih, Mut. tadi nih sih ada yang nanya produk Duanyam di mana lokasinya, boleh kita datang ke workshopnya gak? Nah sebenarnya kalau dari lokasinya sendiri nih Kak, ke Semsem Lasem, untuk lokasinya Duanyam sendiri itu ada di Flores Timur, di Papua, dan sekarang ada di Kalimantan. Nah untuk yang di Jakarta sendiri, kita itu kerjasama sama vendor-vendor yang ada di Pulau Jawa sih. Kak, jadi kalau misalnya untuk datang ke workshopnya mungkin nanti bisa ditanya lebih lanjut ke tim Duanyam di bagian PR-nya sih, Kak, ke Semsem Lasem. Nanti mungkin akan dijawab di sesi IG Live selanjutnya kali ya, Kak. Oke. Nah, ini Mut, ada yang kelewat nih, Mut. Oke. Ada yang kelewat nih pertanyaan. Saya lagi bangun usaha anyaman di Buton dan masih kendala pada penghutanan dan pendekatan kepada masyarakat dan Pemdes. Nah, ini ya. Nah, untuk Kak Muhammad Yunan 1242 ini nanti kita ada linknya, kita pin link ekosistem Duanyam. Nah, nanti bisa dicek di website itu, Kak. Jadi mungkin semua keresahan Kakak dalam membangun komunitas atau bekerja sama dengan Pemda itu nanti bisa dapat akses informasinya di link ekosistem Duanyam. Ya, nah untuk linknya nih udah aku pin, jadi mungkin dari Kak Muhammad Yunan bisa langsung isi aja di link ekosistem Duanyam ini supaya mungkin nanti bisa terbantu dan bisa dijawab juga keluh kesahnya dari Kak Muhammad Yunan. Ada. Ya, oke, benar nih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak Mira. Oke. Dari Practical ID. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan semua dilakukan oleh Duanyam?
Oke, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Oke, mungkin ini ya lebih ke teknis ya, bagaimana pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan Du Anyam ya. Oke, baik Kak di Practical ID, kalau untuk semua kegiatan di lapangan, jadi tim Komdev ini masing-masing tuh ada bagian yang diurus gitu, yang dikerjakan. Jadi ada tim yang mengerjakan produksi itu, jadi kayak ada yang mengurusi membuat perencanaan produksinya seperti apa. Ada juga tim yang bertanggung jawab untuk bagaimana sih pengadaan bahan bakunya untuk memenuhi orderan yang dipesan atau yang diminta. Ada juga tim yang bertugas untuk melakukan kegiatan monitoring produksi secara reguler. Jadi ada jadwal untuk pengecekan barang ke penganyamnya atau pengambilan dan pembayaran produk di lapangan. Itu ada timnya sendiri. Ada juga tim yang bekerja di rumah Anyam, itu kita sebutnya weaving assistant. Itu tim-tim yang jagoan-jagoan menganyamnya itu kayak bertugas untuk membuat sampel atau mungkin ada orderan-orderan tertentu yang dibikin oleh tim tersebut. Nah, jadi terus ada juga teman-teman yang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua program sosial melalui mungkin untuk pendataan untuk kegiatan beasiswa ataupun untuk yang bertugas ataupun juga untuk yang kegiatan pemberian makanan tambahan, pembagian lampu surya, program-program sosial tuh ada tim sendiri sih yang mengerjakan. Jadi di semua pekerjaan di lapangan tuh sudah ada PIC-nya masing-masing yang untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut sih. Jadi untuk pelaksanaannya seperti itu sih. Oke. Jadi sebenarnya masing-masing tim udah tahu job desk kerjaan. Udah tahu job desk. Nah, Ya, jadi kerjaannya seperti udah ada poin-poin kerjaannya tersendiri. Nah, tadi kan kita selama ngobrol nih ya Kak, kita kan selalu bilang berkolaborasi dengan instansi pemerintah atau desa terkait. Nah, mungkin dari teman-teman yang saat ini lagi nonton mungkin masih bingung nih Kak, kolaborasi seperti apa yang dilakukan Du Anyam dengan instansi pemerintah. Mungkin boleh nggak Kamira jelasin sedikit contoh, salah satu contoh kolaborasi antara Du Anyam dengan instansi pemerintah yang mungkin sudah terjadi atau mungkin yang akan terjadi nanti. Oke, iya. Iya, Mut, baik. Mungkin salah satu contoh kolaborasi dengan pemerintah ya. Ini yang akan terjadi sih kolaborasinya dengan pemerintah desa, yaitu kegiatan pelatihan menganyam menggunakan dana desa. Ini salah satu contoh kolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah desa. Nah, jadi dari pemerintah desa, dari dana desanya yang memang dianggarkan untuk dana pemberdayaan, ada sebagian disisihkan untuk kegiatan pelatihan. Itu peningkatan kualitas untuk ibu-ibu penganyam di desa mereka sendiri sih. Jadi kayak dari desa untuk desa juga sih. Jadi mereka menyiapkan dana untuk kegiatan pelatihannya dan Du Anyam menyiapkan yang pertama desain produknya, masukan untuk desain kualitasnya, dan juga akses pasar setelah pasca pelatihan. Jadi itu salah satu contoh kolaborasinya. Dan setelah kegiatan pelatihan itu kita juga kayak terus mendampingi sih, terus melakukan orderan, terus kalau ada kualitas yang memang kurang sesuai dengan yang diminta oleh pembeli, jadi kita melakukan pendampingan untuk memperbaiki kualitas. Jadi gitu sih Mut, salah satu bentuk contoh kolaborasinya. Kalau untuk dengan pemerintah di kabupaten sendiri, biasanya kita dikasih rekomendasi sih untuk desa-desa. Oh, bisa coba nih ke desa ini. Untuk saat ini sih lebih banyak rekomendasi untuk desa pengadaan bahan baku. Jadi kan kita pakai bahan bakunya memang dari alam, daun lontar kan. Nah, ini bisa direkomendasiin sama teman-teman dari pemerintah nih, bisa ngubungin desa ini, dikasih kontaknya juga. Itu sih Mut kalau untuk yang kolaborasi dengan pemerintah, baik di desa ataupun di kabupaten. Mungkin ada nggak sih Kak rencana kedepannya lagi dari teman-teman di Komdev untuk melakukan kerjasama lagi dengan instansi pemerintah? Dan kira-kira kapan gitu mungkin untuk rencananya tersebut? Udah ada planning kah atau kira-kira bagaimana nanti kerjasamanya?
Apakah akan ada program baru atau seperti apa? Oke, ya Mut, kalau untuk yang kedepannya lebih kayak untuk program baru belum Mut, tapi masih akan tetap terus kerjasama untuk yang pengadaan bahan baku ini Mut, karena kan memang produksinya sudah mulai jalan lagi, jadi kita tetap butuh bahan baku. Nah itu salah satu yang akan kedepannya akan coba dijaga terus hubungan kerjasamanya untuk disurvei lebih lanjut untuk terkait ini. Nah yang berikutnya sih sebenarnya kita tuh tidak hanya di tim Komdev sendiri bukan hanya bekerja sama dengan instansi pemerintahan, itu yang catat notabene-nya kayak pemerintah dinas-dinas terkait. Nah kita juga bekerja sama dengan instansi perbankan gitu Mut, kayak bank BUMN di sini. Jadi kayak kita membantu memfasilitas kan salah satu program Duanyam kan memberikan beasiswa kepada anak atau cucu penganyam. Nah, salah satu kerjasamanya juga sih dengan mereka kan dianggap stakeholder juga kan, Mut. Nah, akan ada pembukaan rekening kayak beasiswanya tuh dikasih ke ibu-ibu penganyam tuh berupa buku tabungan gitu, dibukakan rekeningnya di bank, terus mereka menerima beasiswanya bukan bentuk uang tunai sih, kayak dalam bentuk buku tabungan. Nah, itu kita juga kolaborasi sama bank-bank dan instansi perbankan sih. Mungkin dengan beberapa koperasi juga koperasi-koperasi kredit terkait pengadaan bahan baku dari nasabah-nasabah koperasi itu sedang lagi dicoba sih Mut untuk dibangun kerjasamanya setelah pasca pandemik ini nih Mut. Oke, siap Kak. Wah nggak kerasa juga nih, udah hampir mau 1 jam kita live IG bareng dan membahas terkait tentang bagaimana berkolaborasi dengan instansi pemerintahan. Nah, tadi mungkin untuk teman-teman yang ada mau coba tanya atau mau tahu bagaimana tips atau tips and trik dari Duanyam untuk memajukan bisnis teman-teman UMKM, mungkin boleh tadi langsung aja diisi di linknya di ekosistem Duanyam. Ya, betul. Jadi bisa langsung diisi di situ aja dan nanti akan dibantu dijawab oleh tim Duanyam. Nah, ini Mut masih ada waktunya ya Mut ya? 5 boleh. menit lagi. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Mut, mungkin yang dari Kak Eka. Oh, Kak Eka ya. Iya ya, masih. Oke, bagaimana bentuk antara Duanyam dengan pengrajin? Oke. Oke, untuk saat ini bentuk kerjasama Duanyam dengan pengrajin, kita sistemnya membayarkan jasa menganyamnya. Jadi yang sebelum didampingi Duanyam, ibu-ibu penganyam ini yang memang terbiasa menganyam di rumah, biasanya membuat produk terus disimpan di dapur atau mungkin disimpan di kebun untuk menyimpan hasil panen. Nah, kalaupun dijual ke pasar itu tuh musiman. Dan Flores Timur ini kan kayak kabupaten kepulauan. Jadi jadi ibu kota kabupatennya tuh beda pulau sama desa-desa yang lain. Jadi salah satu desa kita kan kebanyakan desa dampingan kita tuh di Pulau Solor. Jadi kalau mau ke ibu kota kabupaten harus melewati laut gitu, menyeberangi laut kurang lebih 1 jam sampai 45 menit. Nah, biasanya tuh ibu-ibu membuat produk terus kemudian nyebrang laut untuk berjualan di pasar di ibu kota Flores Timur di Larantuka. Nah, jadi kalau untuk bentuk kerjasama dengan Duanyam saat ini, Duanyam menyediakan bahan baku, menyediakan pucuk lontar, ibu-ibu menganyam di rumah dan produknya pun kita ambilnya di rumah. Kita jadi kayak pembayarannya ibu-ibu menerima pembayaran produk itu di rumah. Jadi yang dibayarkan ke ibu-ibu adalah jasa menganyamnya. Sedangkan Duanyam itu kan yang menyediakan untuk bahan bakunya. Jadi ini sih untuk yang kerjasama ibu penganyam dengan kerjasama antara Duanyam dan pengrajinnya. Di sini ibu penganyam. Mungkin dari Kak Eka kalau pengen tahu bentuk-bentuk gimana sih kerjanya Duanyam sama ibu-ibu, hubungannya bagaimana, itu bisa nanti bisa tanya-tanya di ekosistem Duanyam tadi ya Mut ya.
Iya, di link ekosistemnya Duanyam. Ya, Oke. oke. Nggak nyangka banget nih udah tinggal 10 menit lagi waktu kita, Kamira. Ya ampun. Oke, buat teman-teman semua yang masih ada pertanyaan atau mungkin em, masih ada beberapa pertanyaan yang difikirkan, boleh ditanyain aja di kolom komentar ini. Nanti mungkin kalau kita nggak sempet jawab di IG Live kali ini, mungkin di IG Live selanjutnya akan Iya, dibantu jawab teman yang lain. Nah, sebelumnya makasih banget nih buat Kamira yang udah iya berbagi Mut, makasih. banyak pengalamannya di bidang Komdev ini ya Kak, terkait kolaborasi dengan instansi pemerintah dan kepala desa. Nah, oke. Mungkin dari Kamira ada yang mau disampaikan sedikit untuk penonton IG live-nya Duanya malam ini? Itu ya Mut. Ya, mungkin untuk teman-teman yang teman-teman yang di sini yang baru mau mulai atau ada yang ingin mengembangkan komunitasnya, ini bisa Duanyam sangat terbuka ya untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya, yang ingin konsultasi, yang ingin sharing. Nanti teman-teman bisa menyampaikan di link ekosistem Duanyam terkait bagaimana pendampingan Duanyam, terkait mungkin teman-teman ada yang tertarik apa sih program-program sosial dari Duanyam. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa nanti disampaikan melalui ekosistem Duanyam itu ya Mut ya. Ya, oke siap. Oke, makasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton IG Live Duanya malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi wawasan atau ilmu baru untuk teman-teman semua, untuk Mutia juga, untuk Kamira juga, dan untuk semua Iya. penonton IG Live Duanya. Oke, sekali lagi makasih banyak buat Kamira juga yang udah Iya, nyempetin terima waktunya. kasih juga Mut. Tia, karena kayaknya kita belum pernah ngobrol seintens ini ya nggak sih Iya, Kak? belum pernah belum pernah ketemu juga ya Mut ya. Iya, kayak baru malam ini bener-bener ngobrol selama ini sama Kamira. Jadi kayak senang banget sih Tia juga jadi lebih tahu ternyata ada kendala juga dalam berkomunikasi dengan instansi pemerintah. Pokoknya ini sangat membantu banget sih. Dan semoga untuk teman-teman yang malam ini nonton juga bisa mengambil ilmunya dan wawasannya. Oke, mungkin sampai sini dulu IG Live doanya malam hari ini. Sampai ketemu di IG Live doanya selanjutnya. Iya, Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah Mutia. Terima kasih. dadah. Selamat malam. Salam.